Shalom Elohim Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam suasana Natal hari ini. Betapa Tuhan itu baik, Tuhan mengasihi kita dan selalu memberkati kita. Puji Tuhan. Saya ucapkan selamat Natal buat kita semua yang menyaksikan program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Baik, puji Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan hal-hal yang akan mengejutkan kita semua. Dan pasti itu akan membuat kita terkaget-kaget. Yaitu apa? Ternyata versi Al-Quran itu ada 30 jenis. Dan ini sungguh sangat membingungkan bagi umat muslim. Tetapi di Indonesia mereka banyak yang tidak tahu, muslim-muslim Indonesia, bahwa Quran itu banyak sekali versinya yang berbeda-beda. Dan bagaimana tanggapan dari para muslim? Dan itu sudah terjadi beberapa hari ini, beberapa waktu ini, beberapa bulan ini mereka mulai mengkritik dari saudara Al-Majid yang menyampaikan hal ini secara terbuka. Lalu ada lagi pernyataan dari Isla Barawi bahwa dana Baitul Mal yang pertama itu dimodali oleh orang Yahudi. Wow, luar biasa sekali. Jadi bagi kaum intoleran dan yang berpaham Wahabi, tentu hal ini sangat mengagetkan, mengejutkan, dan tidak bisa dibantah. Karena pada mulanya Baitul Mal itu berdiri, didanai atau dimodali oleh orang Yahudi. Lalu Al-Majid juga menolak hadis-hadis yang jorok, yang bikin malu, yang kalimat-kalimatnya sangat memalukan dan menjijikkan. Tetapi itulah yang terjadi dengan agama mereka. Apakah ini tanda-tanda zaman bahwa terjadi pemurtatan besar-besaran melalui kitab mereka sendiri? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Karena bagaimanapun ini saya paling kesal sama Felix Yao. Jujur aja, saya tunggu satu forum nggak ketemu. Ketemunya sama Ismail Santa yang cuma manggut aja. Kemarin di TV One itu. Saya udah incer. Karena tadinya Felix ternyata diganti oleh Ismail. Saya tuh ngecer. Tidak ada dalilnya dalam Islam itu membela tanah air. Ini ajaran dari mana? Dia nggak tahu bahwa korban perang Uhud itu namanya Mukhairib, orang Yahudi. Kalau itu perang agama, Nabi nggak mungkin ngajak orang beragama lain. Ini adalah konsep bela negara, bela tanah air. Karena Madinah diserang oleh orang-orang kafir Quraisy. Makanya Nabi mengajak orang Yahudi, orang Nasrani untuk terlibat dalam perang. Dan salah satu syuhadanya itu adalah Mukhairib dari Bani Qainuqa. Hingga akhirnya hartanya diwariskan ke Nabi. Nabi membuat harta warisan dari Mukhairib sebagai modal awal Baitul Mal pertama di Madinah. Jadi Baitul Mal kita ini dimodali orang Yahudi, bos. Ini adalah konsep-konsep kehidupan di Madinah yang oleh Nabi diadaptasi pada saat itu. Nah, ini ajaran Felix Yao yang mengatakan tidak ada dalilnya. Ini dari mana? Ini yang pengen saya ini. Khilafah itu yang disebutkan oleh Hizbut Tahrir yang kantor pusatnya di London, di dekat King College itu, dibiayai oleh orang-orang barat itu supaya kita betul-betul mabuk, terhipnotis oleh kepentingan-kepentingan politik. Ini sudah bertahun-tahun terjadi. Sehingga orang Islam lupa terhadap leluhur-leluhurnya yang lebih mementingkan ilmu pengetahuan. Dan hari ini kita dihadapkan oleh algoritma digital dan kita ketinggalan. Elon Musk itu sudah mau ke angkasa, mau ke bulan, mau ke Mars, segala macam. Kita masih sibuk dengan urusan bacaan sholat, mau bacaan niat untuk masuk ke kamar kecil. Ya Allah, udahlah. Selesaikan itu. Belum soal nama. Kalau Wisnu ini kafir, nama yang Sri harus ganti. Wayang diharamkan. Aduh, ini apa-apaan sih? Kita ini kok seolah-olah ingin dicabut akar budaya kita ini dari kebangsaan kita. Sehingga apa? Ketika otak kita sudah nol, kita dikuasai oleh mereka dan kita didikte menjadi boneka-boneka mereka. Ini kan semua politik. Semua jaringan teror di seluruh dunia hari ini, itu semua tujuannya politik. Untuk menegakkan daulah khilafah Islamiyah. Oh, namanya keren. Ada jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarud Daulah, Jamaah Ansarud Khilafah. Wow, namanya keren-keren, Islami banget. Padahal semua tujuannya adalah membangkitkan revolusi, membentuk toliah-toliah untuk menguasai negara ini. Coba itu, Taliban. Bangga banget. Kita usir asing. Hari ini apa? Mereka ngemis-ngemis kepada asing. Ini dunia hari ini. Tidak mungkin satu negara bisa hidup tanpa bantuan negara lain, kafir-kafir lain.
Ini yang harus kita pahami. Al-Fat ayat 2. Ya, itu 2. Coba bacakan. Liyakfiro lakallahu Artinya, Oh, baca artinya aja. Arabnya. Orang nggak Oke. ngerti. Artinya, Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Nabi Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, menyempurnakan nikmatnya atau atasmu menunjukimu jalan yang lurus. Oke. jadi di situ agar Allah mengampuni dosamu. Dosa siapa? Nabi Muhammad Berarti Muhammad berdosa nggak? berdosa, tapi berdosa dalam Nah, akrobat. Ina, jangan akrobat dong. enggak, pemahamannya itu berdosa yang seperti apa? Karena memang Kita bukan terjaga bahas dari dosa yang seperti apa. Muhammad berdosa nggak di situ menurut Al-Quran? Karena Nabi Muhammad itu menurut ajaran kami yang saya pelajari itu terjaga dari dosa-dosa begitu. Oke, kalau begitu dia diampuni dari dosanya itu Muhammad berdosa nggak? Gimana ya? Berat, saudara-saudara. Baik, saya kasih lagi ayat tambahan. Quran surat ke-47. Surat ke-47. Quran surat yang ke-47 ayat yang ke-19. Ketahuilah Nabi Muhammad bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, serta mohonlah ampunan atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Allah mengetahui tempat kegiatan dan tempat istirahatmu. Oke, agar Allah mohonlah ampunan bagi dosamu. Dosa siapa di situ? Dosa Nabi Muhammad. Oke, berarti Muhammad disuruh memohon ampun nggak atas dosanya? Ia memohon ampun, betul. Oke, berarti dia berdosa nggak? Berdosa, tapi dari dosa-dosa yang Berdosa. Jadi Muhammad itu seorang yang berdosa. Mau diakui nggak sekarang Muhammad orang yang berdosa? Iya, tapi Nabi Muhammad itu dianggap maksum, terjaga dari dosa-dosa. Ya, itu kan dianggap. Kenyataannya kan dia berdosa, betul? Ya, tapi kan sebagai manusia biasa tetap saja mungkin ada dosanya sama. Oke. Makanya tetap beribadah, tetap memohon ampun kepada Oke, Allah seperti oke, itu. Kan? baik. Kalau memang Coba saya begitu, pengen kamu mungkin buat pengakuan, Nabi Muhammad Lina. tidak bersolat, tidak berdoa, tidak memohon ampun. Gini, Lina. Dari situ, Pak. Gini, Lina. Saya pengen kamu buat pengakuan bahwa Muhammad adalah orang yang berdosa menurut Al-Quran. Siap? Bagaimana bikin pengakuan? Aduh, ngeri kali nanti ngeri. Lina, kamu harus konsisten dong. Jangan hanya menuduh Adam bohong, kamu juga bohong. Wah. Coba, Lina, saya pengen. Aja. Aku bersaksi. Nggak mau. Nah, Nggak coba mau. buka Quran surat ke-19 ayat yang ke-19. Suruh buka lagi nih surat. Saya pakai dalil, saya nggak mau asal cuap-cuap. Iya, Surat Maryam, harus. surat yang ke-19. Coba buka dulu ayat yang 17, apa bunyinya? Ini udah ke 19, 17 dulu ya. Oke, apa? 17. Maryam ayat 17. Hmm. Dia, Maryam, memasang tabir yang melindunginya dari mereka, lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Kemudian dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Sekarang 18-nya. 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 Dia Maryam berkata kepadanya, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih darimu untuk berbuat jahat kepadaku. Jika 19-nya. kamu seorang yang bertakwa. Nah, sekarang 19-nya. Biar ngerti konteksnya. 19. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan anugerah seorang anak laki-laki yang suci kepadamu. Suci. Oke. Menurut ayat Al-Quran, siapa yang suci? Di sini ya, di konteks ini itu anak Maryam. Oke, namanya Isa, betul? Betul. Oke, jadi menurut Al-Quran, orang yang suci adalah Isa. Setuju? Di sini setuju. Oke, menurut Al-Quran, orang yang berdosa adalah Muhammad. Setuju? Gak begitu konteksnya. Sungguh nekat yang Beginilah kalau si bungsu kita lawan nanti nangis. Sama kalau kalian memiliki adik yang paling kecil, iya-iyakan aja. Iya-iyakan aja. Namanya juga si bungsu. Kau jalan-jalan ke Masjid Hagia Sophia
di situ ada gambar Bunda Maria. Kau jalan-jalan ke Ka'bah, di dalam Ka'bah itu ada gambar Bunda Maria. Jangan mimpi kau Cuk. Di dalam Ka'bahmu, yang setiap ibadah kau menghadap Ka'bah, di dalam Ka'bah itu ada gambar Bunda Maria. Lebih dulu orang Arab beragama Kristen daripada beragama Islam, saudaraku. Pernah nggak kau ke Mekah? Diizinkan enggak kau masuk ke dalam Ka'bah itu? Di dalam Ka'bah itu ada gambar Bunda Maria. Itulah buktinya kalau orang Arab lebih dulu beragama Kristen daripada beragama Islam. Hafiz Quran Syami, Quran Madinah. Ternyata ada 30 versi Quran. 30 versi Quran yang berbeda-beda. Bingung lagi. Ya, coba. Bang Majid, Ya, siap. kalau versi Quran ada 30, kira-kira yang lebih benar yang mana ya? Aduh, nah itu kan bingung lagi Anda. Kata mereka semuanya benar. Tapi berbeda-beda. Kalau untuk yang ideal kita pakai, Quran mana kira-kira ya Bang Majid ya? Beda-beda, Bang. Di Indonesia pakai Hafs. Di Maroko, itu pakai Warsh. Quran Warsh sama Hafs itu banyak perbedaannya, Bang. Bingung saya dah. Ya iya. Sama dong. Bang, saya izin turun saya bang. Iya, kasihan udah. Nanti nggak bisa tidur kamu malam ini kayaknya. Nggak bisa tidur. Ya, lebih bingung. Iya, Lagi sampai iya. Itu bang. Aneh. Keluar sehari saya belum turun dong. Nggak saja. apa-apa, nggak apa-apa. Santai-santai, Mbak Taris. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Kata Buya Sakur, jangan takut murtad. Bang. Insyaallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap, siap. Siap. Jadi emang begitu, Banara. Iya. Kan kita, Ana udah capek, Banara. Benar. Setiap hari aku kemarin-kemarinnya aku setiap hari bawa Al-Quran, bahas Al-Quran, apa ini. Mereka menyalahkan saya. Kenapa kamu nggak pakai ulama? Kenapa kamu nggak pakai tafsir ulama? Kenapa kamu nggak pakai hadis? Kamu ini sesat, kamu ini begini, kamu ini begini. Ya udah, oke lah. Udah, saya nggak bahas Al-Quran lagi. Saya mau bahas ulama. Setiap hari aku mau belajar sama ulama. Setiap hari aku bawa. Ya ini, ajaran ulama begini. Satu masalah itu tidak ada yang sepakat. Yang satunya bilang A, yang satunya bilang B, yang satunya bilang C, yang satunya bilang Z. Jadi yang ulama yang mana kita pakai? Iya, yang maksud saya juga itu Bang Majid. Kalau satu ayat Quran itu kan bisa ditanggapi dengan banyak tanggapan gitu. Kalau ada ulama A, ulama B, ulama C, tanggapannya tuh berbeda semua. Iya, kita yang mana yang ikut? Mana yang benar? Mana yang nggak benar? Nggak mungkin semuanya benar. Nggak mungkin semuanya salah. Yang mau saya tanya gitu, dan kira-kira yang benar yang gimana gitu. Nggak mungkin semuanya benar, nggak mungkin salah, semuanya salah. Halo Bang,
yang naik ini udah gambar hitam ini. Halo? Halo? Waduh, itu kan deh. Jadi kalau kita mau membedakan kira-kira mana yang aslinya, mana yang palsunya, bagaimana kira-kira Bang? Berat, Mbak, berat. Itu kita marahin nggak? Iya, Marahin kan? Kenapa? iya, Atau kada orang di depan umum bilang bahasa itu kita anggap jorok kan? iya. Karena itu emang jorok, manusia nggak terima berkataan-berkataan itu di dalam itu dianggap tidak beradab. Masa Nabi Muhammad menajari seperti itu? Ini hadisnya aku buka ya, biar baca. Bukan lagi, ada sahabatnya juga lebih jorok daripada itu. Ada hadis lebih jorok daripada itu. Sahabatnya juga menongol seperti itu. Lebih jorok. Nih. Saya balikin kameranya. Katanya akhlak, katanya kasih sayang, tapi kita cek datanya. Nah, ketemunya begini. Ini hadis nih. Bisa kalian screenshot, taruh di AI, nanti ada terjemahannya. Screenshot kalian, no. Screenshot, taruh di Google, di AI, suruh terjemahin hadis nih. Nih, screenshot dulu. Udah. Screenshot, Udah. taruh di AI. Biar tahu terjemahannya. Nih hadisnya, saya bacain. Man ta'azza bi'aza'id jahiliyah fa'udduhu wala takunuhu. Ya. Itu di sini dipotong. Jadi ada orang yang membangga-bangga dengan turunannya, gigitlah. Gigit di sini dipotong. Tapi di sini diriwayatkan secara lurus, secara utuh. Iza ra'aitum rajul yata'azza bi'aza'id jahiliyah, kalau kalian melihat satu laki-laki yang dia bangga dengan keturunannya, dengan nasabnya atau gitu, fa'adduhu, maka apa? Maka gigitlah dia dengan apa? Gigitnya di mana? Di kontrolnya. Wala takunnu. Ar-Rawi Ibn Abdi Ka'ab Al-Muhaddis Al-Albani Sahih Jami' Sahih hadisnya. Riwayat takhrij Ahmad yang mentakhrijkan. Wan Nisa'i fi Sunanul Kubra. Wat Tabarani. Iya. Ini syarahnya hadis. Ta'adduhu bihan'i abi. Bihan'i itu bahasa Arab artinya kontrol. Wa tasydid kinaya 'anil farji. Ini syarah hadisnya. Jadi itu bahasa Nabi di dalam sunnah. Menajarkan anak bangsa berbahasa kotor. Iya ya. Pantesan kalau di Indonesia ustadz-ustadznya, walaupun dia udah sekolah di luar negeri, yang kita diajarinnya apa taharoh, nahu. Mandi itu. Iya. Iya, nggak ada mencerdaskan umat ini, nggak ada. Karena isi-isi kitab itu semuanya malu-maluin, Bu. Kalau kita bongkar ya, aduh. Malu-maluin. Masa sekelas Nabi, bahasanya seperti itu. Kita anak kecil aja nggak terima kalau dia ngomong begitu. Kita ini di umum, di kerja, dimanapun. Masa kalau orang bahasanya seperti itu membawa kontrol, membawa apa ya? Kontrol, kalian tahu apa maksudnya saya? Itu saya nggak mau. Iya. Saya aja malu menyebutnya dengan bahasa yang asli. Saya aja malu.
Saya bukan nabi, saya malu. Tapi nabi bahasanya seperti itu di dalam hadis. Nabi bukan suruh menasihati, bukan suruh apa, tapi suruh membawa. Aduh, astagfirullahaladzim, ya Allah. Dan mereka percaya ini ajaran Nabi. Mereka bangga Percaya dengan hadis-hadis. kalau kita kasih kenyataan seperti Ibnu Syihab itu, dimaki-maki, dimarah-marah. Aku juga berapa kali lihat Majid terus, Majid yang marah, bagus. Kalau Ibnu Syihab dia nggak marah, dia diam. Kalau Majid yang marah. Dikasih kebenaran kok malah nolak gitu. Malah lebih pinter dia. Sama sih, ponakan saya lulusan Madinah, pulang dari sana ngajarin wudhu, ngajarin taharoh aja udah. Apa yang harus saya pelajarin pulang dari Madinah? Umi belajar taharoh aja udah. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, Roh Kudus bekerja, Tuhan kita bekerja, Bapa di surga bekerja, dan tidak ada satupun yang dapat merintangi pertobatan besar-besaran yang terjadi di akhir zaman, karena Tuhan akan segera datang kembali dan pasti akan menggenapi janjinya bahwa Dia akan datang kembali. Tetapi sebelum itu terjadi, Injil Kerajaan Allah ini akan diberitakan sampai ke ujung bumi, salah satunya melalui media internet yang sedang kita saksikan hari-hari ini. Dan ketika keterbukaan media informasi ini membuat celik mata rohani orang-orang yang belum percaya kepada Kristus, dan akhirnya mereka mengerti sendiri bahwa kitab sucinya banyak sekali yang harus diragukan. Karena itulah kita sebagai anak-anak Tuhan teruslah berdoa, teruslah percaya bahwa kuasa Allah terus bekerja dan tidak mungkin Tuhan tidak membuat banyak orang bertobat karena surga harus penuh dengan orang-orang yang diselamatkan. Karena Tuhan rindu setiap jiwa diselamatkan. Itulah sebabnya Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap orang yang berdosa, termasuk saudara dan saya. Dan inilah pesan Tuhan yang terkuat buat kita semua, yaitu teruslah bersafaat, teruslah bersaksi, teruslah menjadi berkat, teruslah mengasihi dan mengampuni, teruslah menjadi terang dan garam di muka bumi ini. Karena di sekitar kita tuaian sudah mulai menguning, maka kita akan menuainya jika kita setia. Tetaplah semangat dan percayalah Tuhan beserta kita dan memberkati kita. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 amin.